Bab 161 Anda tidak akan menolak Nona Simen. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Ding Hao tersenyum dan berkata, saya hanya bisa mengajar mereka 2 jam sehari. Anda, pencatut, harus bertanggung jawab atas sisa waktu. Hei, Anda pemakan tulang yang menyedot sumsum tulang, bukankah Anda berbuat baik? Gratis. Kamu pasti sudah memungut biaya sekolah orang tua kan? Wajah si pencatut tiba-tiba ambruk. Tuan Tiansu mengumpulkan 10 koin tembaga sebulan. Wajah Huan masih berlinang air mata. Menarik pakaian Ding Hao, Huan mengungkapkan tipuan kotor lelaki tua itu sambil tertawa. 10 koin tembaga tidak seberapa, dan menurut pengamatan sebelumnya, pencatut cabul ini tidak tanggung-tanggung dalam pekerjaannya, ia memang serius melatih anak-anak. Meski caranya agak kuno, namun pasti berhasil. Ding Hao memandang lelaki tua malang itu dan tersenyum, lumayan, kali ini kamu memiliki hati nurani sebagai pencatut. Sial, aku selalu memiliki hati nurani yang baik, kan? Pencatut menunjukkan bagian putih matanya. Ding Hao mengabaikan protesnya dan tertawa, baiklah, kalau begitu sudah beres. Mulai besok, 2 jam sebelum matahari terbit, saya akan datang ke sini untuk mengajar anak-anak. Anda akan bertanggung jawab untuk pelatihan di sisa waktu. Adapun biaya sekolah, Ding Hao merenung dan berkata, apakah kamu tidak mengumpulkan 10 koin tembaga sebulan? Saya membayar 20 koin tembaga untuk masing-masing koin setiap bulan, dan kamu merawatnya dengan baik untuk saya. Pencatut ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Matanya berbinar ketika mendengar kata-kata terakhir, 20 koin tembaga. Haha, bagus, tidak ada masalah sama sekali. Jangan khawatir, Tuan Ding, saya akan merawatnya dengan baik dan memperlakukan mereka seperti cucu saya sendiri. Ding Hao mengangguk. Saat ini, lebih dari 20 anak sudah begitu bahagia hingga tidak tahu harus berkata apa. Anak-anak kecil itu mengelilingi Ding Hao, berteriak dan melompat, dan bersemangat seperti ingin terbang. Setelah tinggal sebentar di halaman berpagar, Ding Hao bangkit untuk pergi dan meninggalkan daerah kumuh di tengah perpisahan anak-anak yang enggan. Pada saat Ding Hao kembali ke rumah bela diri di Akademi Timur Kaos Biru, latihan pagi para murid telah berakhir. Di pagi hari, ada kursus herbal dasar oleh Simen Qiansui. Ding Hao mengembalikan kucing kecil yang menggemaskan itu ke tempatnya dan ingin memberinya susu yang telah dibelinya. Tak disangka kucing kecil menggemaskan itu ternyata agak sakit. Meski terlihat lapar, dia mengabaikan susu dan menolak minum. Ding Hao tidak punya pilihan selain meninggalkannya di tempatnya dan meluangkan waktu untuk pergi ke kelas. Di kelas, Ding Hao menemukan bahwa wanita cantik yang mendominasi ini benar-benar tidak lagi mempedulikannya. Dia bahkan tidak melihatnya di kelas. Dia tampak masih marah. Ding Hao juga senang dan santai, dan mulai mempelajari segala jenis pengobatan herbal dan pengetahuan tentang pil keabadian dengan master pedang dalam pikirannya. Bagi orang luar, Ding Hao mulai tidak memperhatikan ceramah nyonya dan menjadi linglung dalam satu atau lain hal. Waktu kelas berakhir dalam sekejap. Ketika meninggalkan rumah bela diri setelah kelas, Simen Qiansui mendengus dingin saat dia melewati Ding Hao. Dia pergi dengan wajah dingin. Hei, kakak senior Ding, kamu tidak akan melakukan apapun pada Nona Simen Qiansui. Atau apakah kamu menolak pacaran Simen Qiansui? Mengapa sikap Qiansui terhadapmu tiba-tiba berubah? Wang Xiaoqi diam-diam mencondongkan tubuh dan bertanya dengan wajah bergosip. Menolak mes, Simen Qiansui. Ding Hao menamparkan dahi pria penggosip itu. Murid-murid lain tertawa terbahak-bahak. Lilan melirik Ding Hao di luar kerumunan. Matanya aneh dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hari berlalu dengan cepat. Di kelas pertarungan praktis sore hari, Ding Hao menjadi sasaran pertarungan oleh Wang Juefeng, kepala guru, pria sinis dengan alasan memalukan bahwa tinjuku gatal dan yang lain rentan, sehingga Ding Hao dipukuli habis-habisan. Dengan tubuh lelah, Ding Hao kembali ke kediamannya, dan dia menemukan bahwa kucing kecil yang menggemaskan itu diam-diam berbaring di atas pakaiannya, meringkuk menjadi bola salju kecil dan tertidur. Cahaya bulan yang terang menyinari kucing kecil yang menggemaskan itu melalui kisi-kisi jendela, memantulkan cahaya putih yang berkilauan dan tembus cahaya. Tampak misterius dan suci, seolah membuat seluruh ruangan menjadi lebih nyaman dan segar. Ding Hao melihatnya sejenak, lalu dia kembali ke ruang tamu, duduk bersila di atas bantal terburu-buru dan mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya seperti setiap malam.
Pertama, dia menerapkan kekuatan seni bela diri untuk mengobati memar. Kemudian, dengan metode penanaman mental dari kitab suci pencarian pedang Taixuan, dia menjalankan ki es dan salju di dantian bawah. Ki darah mengalir ke 36 lingkaran energi vital di 5 lubang, terus mengkonsolidasikan alam yang ada, memurnikan ki dan membersihkan lubang berulang kali. Hanya ketika saluran meridian dan lubang mencapai tingkat, bersih tanpa kotoran dan sebening kristal, meletakkan dasar yang kuat barulah dia berusaha untuk memperjuangkan alam murid bela diri 6 apertur-aperturet. Pada saat rangkaian budidaya ini selesai, itu sudah waktunya bulan berada di tengah langit. Ding Hao, membawa pedang berkarat, datang ke halaman dan mulai berlatih gerakan taktis. Bagi seniman bela diri, metode dan gerakan kultivasi sama pentingnya dan sangat diperlukan. Setelah mempraktikkan gaya pemisahan air Raja Naga, dia segera memasuki kondisi kehampaan dan kecerahan. Hari ini, kondisi Ding Hao sangat baik. Tanpa disadarinya, ia melatih secara tuntas 5 jurus dari 9 jurus teknik pedang, yaitu Raja Naga yang muncul, Raja Naga terbang di atas langit, Raja Naga meregangkan cakar, Raja Naga menyerap air, dan Raja Naga menyembur keluar dari laut. Ding Hao mengangkat pedangnya dan berdiri tegak, dengan ki darah mengalir di tubuhnya dan kekuatannya berkumpul tanpa menjelajah. Dia hanya merasakan semburan kegembiraan yang tiada taraf. Sebuah ide muncul di benak Ding Hao dan Ding Hao memasukkan pedang berkarat itu ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian dia mulai berlatih teknik asap mengepul buram. Dalam pendekatan awal yang ringan ini, Ding Hao telah menguasai taktik Yan asap dan taktik Tao ombak mencapai keadaan secepat asap, seringan tetesan air, dan bayangan seperti ombak. Berikut ini adalah taktik Mi misteri dan taktik Li pemisahan. Setelah menguasai kedua taktik ini, dia akan mencapai keadaan gerakan tubuh seperti ilusi dan inkarnasi meninggalkan tubuh. Dia bisa saja berada dalam posisi tak terkalahkan dalam pertarungan praktis. Segera, 4 jam telah berlalu. Bayangan Ding Hao tidak dapat diprediksi seperti ilusi di bawah sinar bulan. Itu di luar jangkauan pandangan orang yang berbeda. Ia menyebarkan serangkaian gambar hantu dari timur ke barat, selatan ke utara, seperti teka-teki yang tak terduga. Hal itu membuat orang sama sekali tidak bisa menebak jawaban teka-teki tersebut dan membedakan tubuh aslinya dari bayangan. Dia telah mencapai tingkat dasar, taktik Mi misteri. Begitu Ding Hao mengambil kembali sosoknya, dia berdiri tegak di halaman dan mengangguk puas. Di situ dia menggunakan kekuatan Ki untuk mengatur nafasnya untuk sementara waktu, dia merasa segar. Ding Hao mulai menyamar sebagai jenis es ketiga, menyerap Ki asli terdingin, yang bebas antara langit dan bumi dan mempraktikkan tingkat ketiga, 9 tingkat pembentukan tubuh emas dengan es dan api. Tadi malam, di Gua Misterius, Ding Hao menyelesaikan latihan jenis api ketiga dengan Ki api yang membara. Pada saat itu adalah waktu terdingin di malam hari, dan juga merupakan waktu terbaik untuk berlatih jenis es ketiga. Waktu berlalu dengan lambat, dan terlihat bahwa kulit telanjang Ding Hao sedikit bengkak. Embun beku perak dengan sedikit rasa dingin terus-menerus mengembun dan meleleh di permukaan kulitnya, dan dia mengulangi tindakan tersebut. Wajah Ding Hao secara bertahap menunjukkan sedikit rasa sakit. Tempering tubuh es dan api, dan rata-rata orang tidak dapat menahan rasa sakit seperti itu. 2 jam berlalu dan icing-ki di kulit Ding Hao berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan membuka mata dan mulutnya untuk menghembuskan ki yang keruh. Hanya lapisan cahaya keemasan yang tersebar dengan tekstur metalik yang hilang di permukaan otot. Pembangunan tubuh emas tingkat ketiga akhirnya berhasil. Ding Hao mengangguk puas. Gaya pembelah air Raja Naga, teknik buram mengepul asap, dan 9 tubuh emas dari es dan api, yang dipraktikkan oleh Ding Hao adalah teknik yang sangat ampuh untuk murid biasa. Dia terus berlatih setiap hari dan memasuki dunia ini benar-benar bagus. Kekuatannya meningkat pesat selangkah demi selangkah. Rencana Ding Hao adalah mempraktikkan ketiga mantra untuk pemenuhan, dan kemudian pergi ke perpustakaan seni bela diri sekte untuk memilih keterampilan sihir yang lebih kuat untuk dipelajari dan dipraktikkan. Fondasi seni bela diri harus diletakkan selangkah demi selangkah. Semua petarung mulai belajar dari jurus-jurus dasar, keterampilan mental dasar, dan keterampilan taktis dasar, kemudian maju selangkah demi selangkah hingga berhasil menembus primordial. Barulah mereka dapat memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi.
Hanya dengan meningkatkan langkah demi langkah mereka dapat memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip seni bela diri secara terus-menerus dan bergerak serta mengembangkan gaya bertarung mereka sendiri. Tidak mungkin untuk mengembangkan keterampilan sihir yang tak terkalahkan sejak awal. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Master Pedang dan Master Pedang tidak pernah membicarakan keterampilan seni bela diri yang mendalam itu sebelum Ding Hao. Sejak fajar, ada sekitar 6 hingga 8 jam, Ding Hao duduk bersila di atas bantal terburu-buru di bawah payung daun pohon layu dan kuning di halaman, menjalankan mengikuti kitab suci pencarian pedang Taixuan, mengatur napasnya, memberi nutrisi dengan hati-hati pada daging dan roh, dan segera dia menjadi energi kembali. Kemudian, dia mulai memikirkan niat pedang dalam pikirannya. Selain meminta Master Pedang mengirimkan kembali gambaran kenangan dari Master Pedang misterius yang kuat dan tak tertandingi yang mengacungkan pedang, Ding Hao menghunus dan mengacungkan pedang lagi dan lagi, mengalami makna yang hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat dijelaskan. Dia selalu percaya dengan tegas bahwa bidang seni bela diri apapun dapat dicapai melalui dua cara pemahaman dan kultivasi. Wawasan yang tiba-tiba tidak akan pernah terjadi padanya. Hanya melalui darah, keringat, dan kerja keras dia dapat memahami keadaan misterius dan implikasinya. Segera, 6 jam berlalu. Ding Hao mengambil seember besar air dingin dari sumur halaman, menuangkannya dari kepala hingga kaki, mandi air dingin dengan nyaman, kembali ke kamar, berganti pakaian bersih, menghitung waktu, dan sudah hampir waktunya pergi ke daerah kumuh untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kecil. Meong, dari kamar tidur terdengar tangisan energik dari kucing kecil yang menggemaskan. Hei, anak kecil ini, dia belum makan selama sehari, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu energik? Ding Hao merasa terkejut. Dia berjalan ke ruang dalam dan melihat kucing kecil yang menggemaskan itu berbaring dengan nyaman di tempat tidur, dengan lidahnya yang kecil, berwarna merah muda dan lembut menjilati kakinya yang juga berwarna merah muda dan lembut dengan tampilan tubuh yang penuh. Di sampingnya, sebuah kotak hitam terbuka dengan penutupnya dikesampingkan. Ya Tuhan, Ding Hao punya firasat buruk saat itu. Melihat kotak itu dengan hati-hati, Ding Hao memperhatikan bahwa kotak hitam itu digunakan olehnya untuk menampung hanya 4 hiolite. Dibuka oleh kucing kecil yang menggemaskan. Melihatnya lagi, Ding Hao ingin menangis. Dia menemukan bahwa hanya ada 3 hiolite yang tersisa di dalam kotak, dan 1 hiolite hilang. Apakah makhluk kecil ini memakan hiolite? Ding Hao merasakannya luar biasa dan meraih makhluk kecil lucu yang menunjukkan keindahan display dan mengamatinya dengan cermat. Memang benar, di bulu mulut dan cakar si kecil, Ding Hao melihat bubuk perak berkilauan, yang merupakan residu hiolite. Apa kau belum benar-benar memakan hiolitenya? Si kecil, gigi susu kecilmu benar-benar telah menghancurkan batu sekeras itu. Ding Hao sangat terkejut, dan dia berkata dalam benaknya, monster apa sebenarnya kucing kecil itu? Kamu tidak minum susu biasa tetapi memakan hiolite sebagai makanan. Kamu terlalu boros, bagaimana aku mampu membesarkanmu? Meong-meong. Kucing kecil yang menggemaskan itu sepertinya menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Dia naik ke bahu Ding Hao di sepanjang lengan Ding Hao dan berjongkok di sana menunjukkan kecantikannya. Dia menangis dengan suara menawan dan menjilat pipi Ding Hao dengan lidah kecil berwarna merah muda dari waktu ke waktu. Apakah Master Pedang dan Master Pedang mengetahui asal-usul makhluk kecil ini? Ding Hao merinding. Si kecil ini, sang Master Pedang kagum dan bergumam, asal-usulnya sangat misterius. Mohon simpan dulu, ini sangat menarik. Anak kecil yang manis sekali. Aku ingin memeluk dan merasakannya dalam pelukanku. Sayang sekali aku belum memiliki tubuh fisik. Master Pedang benar-benar terpesona oleh penampilan cantik kucing kecil itu, dan dia benar-benar dibanjiri rasa keibuan, mengabaikan apa yang diminta Ding Hao. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan dia sengaja berpura-pura gila atau bodoh. Menghadapi sikap seperti itu, Ding Hao segera tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari kedua monster tua ini. Dia menyerah dengan ketidakpuasan dan pergi. Ding Hao berganti pakaian, meletakkan kucing yang menempel di bahunya, membuka pintu, dan berlari menuju daerah kumuh di bawah cahaya pagi yang kabur. Meong, kucing kecil yang menggemaskan itu berteriak kegirangan. Ketika kami sampai di daerah kumuh, waktunya tepat. Ding Hao terkejut. Dibandingkan kemarin, halaman berpagar sudah berubah tampilannya. Pondok jerami telah digantikan oleh 3 rumah kayu baru. Luas pekarangannya sudah diperluas 3 atau 4 kali lipat,
semuanya sudah dirapikan dengan sangat mulus. Lingkungan sekitarnya telah dibangun dengan tembok tanah. Ini telah mengambil tampilan yang benar-benar baru dan mengubah penampilannya dalam semalam. Halaman itu penuh dengan orang. Kemarin hanya ada sekitar 20 remaja, tapi hari ini ada 60 atau 70 remaja, dan orang tua dari anak-anak juga memadati mereka, sangat menantikan kedatangan guru. Yang akan datang, seseorang bermata tajam, dan dia melihat Ding Hao dan berteriak. Segera seluruh halaman yang dipagari itu terangkat. Orang-orang bergegas keluar untuk menyambut Ding Hao dengan senyum gembira. Saudara Ding Hao, apakah kamu benar-benar datang ke sini? Mendengar suara Ding Hao, gadis kecil Huan terkejut. Ding Hao tersenyum dan mengangguk. Wow, hahaha, Ding Hao, menurutku namamu benar-benar cocok di sini. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa kamu akan mengajar anak-anak sendiri, semua anak di bawah usia 14 tahun dikirim ke sini. Sial, aku tidak tahu betapa sulitnya itu curang saat pertama kali mendaftarkan siswa. Saya sudah mendaftar 20. Pria cabul, Tuan Tiansu, tertawa gembira. Tuan Ding, putriku Nier baru berusia 8 tahun, bisakah dia berlatih seni bela diri? Apakah Anda ingat, saya Wang Laosi, dan kami sudah saling kenal sebelumnya. Seorang pria kurus dan jujur dengan rambut beruban di pelipisnya menarik putrinya yang kekanak-kanakan keluar dari kerumunan. Dengan senyuman menyenangkan dan penuh harap di wajahnya, dia menjalin persahabatan formal dengan Ding Hao karena takut Ding Hao tidak akan mengajari anaknya. Paman Wang, kamu benar-benar membuatku tersanjung. Tolong panggil aku Saudara Ding. Ding Hao dengan penuh kasih menyentuh kepala gadis kecil bernama Nier dan berkata, Nier baru berusia 8 tahun ini. Tentu saja dia bisa berlatih seni bela diri. Jangan khawatir. Meong meong meong. Kucing kecil yang menggemaskan itu mengucapkan sepatah kata pun di bahu Ding Hao. Ah, bagus, Tuan Ding. Tidak, Saudara Ding, saya Wang Laosi tidak punya ambisi. Nier saya yang malang tidak punya ibu sejak dia masih kecil. Dan menderita banyak ketidakadilan. Jika dia bisa berlatih seni bela diri untuk bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, itu bagus sekali. Wang Laosi sangat senang hingga dia mengoceh. Memang benar Ding Hao keluar dari daerah kumuh. Tapi sekarang Ding Hao telah menjadi seorang jenius di antara murid-murid nominal dari sekte pencari ilmu pedang. Dikatakan bahwa dia sangat dihargai oleh sekte tersebut, yang berarti seekor ikan mas telah berubah menjadi naga. Statusnya telah berubah dan dia menjadi kelas atas dunia. Sebelum itu, banyak penghuni daerah kumuh khawatir Ding Hao telah berubah dan dia akan menolak orang-orang kotor dan rendahan ini. Sekarang sepertinya semua orang terlalu khawatir. Sikap Ding Hao terhadap Wang Laosi memberikan kepastian kepada semua orang. Jadi benar, saya mengatakan bahwa Saudara Ding benar, sekarang semua orang mempercayainya. Saudara Ding, Goudanir juga belum lebih dari 14 tahun. Tolong bawa dia. Terima kasih banyak, Saudara Ding. Kami akan membayar biaya sekolah sebesar 20 koin tembaga kepada Tuan Tiansu tanpa biaya apapun untuk Saudara Ding. Ya, apalagi 20, bahkan 40 koin tembaga. Kami bersedia membayar. Selama Saudara Ding dapat meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak kami dan memberi mereka sedikit harapan, Anda adalah dermawan terbesar bagi seluruh daerah kumuh kami. Orang tua sangat memuji Ding Hao dan menunjukkan antusiasme yang besar. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa orang-orang seperti Ding Hao tidak dapat datang meskipun dia diundang pada waktu biasa. Kesempatan seperti itu hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Ding Hao tidak tahu sampai sekarang bahwa setelah berita bahwa dia akan mengajar anak-anak di daerah kumuh keluar, seluruh daerah kumuh menjadi sensasi. Di bawah penipuan pria cabul itu, beberapa orang tua dengan sukarela bekerja keras dan merombak halaman kecil dalam semalam, membangun ruang kelas dan lapangan latihan serta membuat beberapa fasilitas pelatihan sederhana. 1 jam berlalu setelah orang tua yang hangat diterima. Orang tua pergi dengan rasa terima kasih. Ding Hao mulai mengamati 66 anak pada usia yang tepat. Hei, jangan khawatir dengan apa yang kulakukan. Aku sudah memeriksa usia anak-anak itu. Mereka memenuhi syarat, kualitas dan bakat bawaan mereka bagus dan mereka adalah orang yang tepat untuk berlatih seni bela diri. Kata pria cabul Tiansu sambil nyengir, bisakah kamu menguji kualitas dan bakat bawaan? Ding Hao bertanya dengan terkejut. Tiansu menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya yang bergerigi.
dan berkata dengan nada tidak senonoh, Anda dapat yakin dengan apa yang saya lakukan. Sama sekali tidak ada kesalahan. Nah, bagaimana Anda berencana untuk mengajari mereka? Ding Hao tersenyum, saya tentu punya cara saya sendiri. Cara Ding Hao sebenarnya sangat sederhana. Pertama, biarkan anak-anak meletakkan dasar dan melakukan kebugaran jasmani dengan penuh semangat. Kemudian mereka akan diajarkan untuk mencoba membimbing Qi. Kitab suci pencarian pedang Taixuan tidak dapat diajarkan karena aturan sekte. Namun, rahasia pemandu Qi, itulah yang bisa dijadikan bahan ajar Qi yang mencerahkan bagi anak-anak. Dan kemudian, teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu, yang diciptakan oleh master pedang untuk mengolah Qi dapat diajarkan kepada anak-anak. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan menyerahkannya kepada pencatut Tiansu, sambil berkata, menurut catering di atas, saya akan membayarnya dan Anda akan menyumbangkan upaya Anda untuk membiarkan anak-anak makan daging setiap hari. Hanya di sini bagaimana darahnya bisa kuat dan tubuhnya kuat. Tut-tut, tut-tut, oke, kamu benar-benar menghabiskan uang pokokmu dan aku mengagumimu. Untuk anak-anak yang tidak punya teman itu, kamu harus menghabiskan setidaknya 100 liang emas setiap bulan, apakah itu layak? Wajah malang dari pencatut Tiansu menunjukkan ekspresi keseriusan yang jarang terjadi. Saya hanya ingin memahami pikiran saya. Ding Hao berkata dengan sikap arogan. Ini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh tokoh-tokoh utama yang suka berpura-pura sombong. Ding Hao memperhatikan kata-kata seperti itu ketika dia membaca novel fantasi seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Pencatut itu terkejut, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah, saya, seorang lelaki tua akan menemani Anda menjadi gila sekali. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa mengajari orang-orang kecil ini. Titik. Tidak ada yang tahu kenapa selama beberapa hari berturut-turut, Simen Qiansui merasa tidak bisa tenang, darahnya melonjak dan dia tidak bisa berkonsentrasi, hingga dia hampir meledakkan kompor beberapa kali karena gangguan, selama membuat pil keabadian, dan dia menyia-nyiakan banyak bahan mentah dan rumput spiritual. Bas dengungan, memikirkan sesuatu, dia menyingkirkan kompor alkimia kecil berwarna merah dan berongga untuk membuat pil keabadian yang tergantung di depannya. Simen Qiansui menghela nafas, lalu perlahan bangkit dan berjalan keluar kabin, sampai ke kebun herbal miliknya. Di bawah sinar matahari pagi, angin musim gugur yang sedikit dingin bertiup, bunga dan dedaunan di taman tanaman layu dan melayang bersama angin. Ketika herba sudah matang dan dipanen, bunganya harus melayang. Dalam 2 hari lagi, rumput spiritual di kebun ramuan kecil ini akan dipetik. Simen Qiansui tidak tahu kenapa di dalam hatinya sosok itu muncul secara tak terduga yang membuatnya sangat kecewa. Mau tak mau dia memikirkan kejadian yang terjadi di kelas hari itu. Tanpa diduga aku malah memikirkan dia. Gadis cantik itu menghela nafas. Pada awalnya, dia hanya menyesali bahwa seorang jenius membuang-buang waktu. Sekarang dia telah memutuskan untuk menyerahkannya. Mengapa dia masih bisa memikirkannya tanpa sadar? Tuan berkata, saya ditakdirkan untuk mengalami kesulitan. Hanya dengan melewatinya saya dapat menerobos kemacetan dan bergabung dengan barisan apoteker bawaan pil keabadian. Apakah remaja ini adalah bencana saya? Perlahan membuka buklet bersampul benang biru dari cincin penyimpanan, dia membalik halamannya dengan santai. Ini adalah hasil kompilasi dan komposisi yang cermat oleh Simen Qiansui. Itu adalah pekerjaannya yang melelahkan, sekarang dicat dalam kegelapan yang berantakan. Itu sama sekali tidak berguna. Sayang sekali, ini adalah salinan aslinya, dia tidak menyimpannya dengan tangan. Itu sebabnya dia sangat marah hari itu. Dengan sangat marah, dia memerintahkan Ding Hao pergi. Simen Qiansui memiliki temperamen yang dingin dan tidak suka berdebat dengan orang lain. Dia bahkan sedikit kesepian, jadi dia jarang marah. Namun di hadapan Ding Hao, tanpa diduga satu demi satu melupakan dirinya sendiri, bahkan dia merasa dirinya luar biasa. Tanpa disadari, mata Simen Qiansui terfokus pada pamflet di tangannya. Ini adalah halaman 10, memperkenalkan studinya tentang evolusi pembangkitan timbal balik dan pembatasan kemanjuran dan farmakologi 3 jenis herbal kelas 8 dengan sifat yang sama, dan ini adalah pencapaian studinya yang dia banggakan. Tapi sekarang halaman-halaman itu dilukis dengan cara yang berantakan. Ia bahkan membuat banyak tanda silang dan menulis beberapa catatan tersirat. Kenapa ini terjadi? Simen Qiansui menenangkan diri dan membaca gambar dan karakter kecil yang dianggap sebagai lelucon olehnya.
Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan, apa yang ditulis Ding Hao tidak sepenuhnya salah. Ya Tuhan, tidak, ini tidak sepenuhnya salah dan ada sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba si Men Qiansui menyadari sesuatu. Napasnya menjadi lebih pendek. Dia mulai meninjau dengan hati-hati kata-kata yang bengkok dan menyisipkan itu. Segera dia tenggelam di dalamnya dan berdiri diam. Tanpa disadari lebih dari 2 jam telah berlalu. Benarkah? Bisakah serbuk sari bunga yang kutub dan bubuk akar serta cabang rumput bintang dimasukkan ke dalam pembakar sesuai dengan karakter segel yin dengan metode 3 gelombang? Ini tidak masuk akal, pada awalnya. Si Men Qiansui berbalik dan segera memasuki kabinnya. Dia mengeluarkan bubuk merah dan putih dari masing-masing 2 botol batu giok. Telapak tangan kanannya terbuka. Kompor alkimia kecil berongga merah muncul di telapak tangannya. Kompor untuk pil keabadian berputar di tangan kiri dan menyerap kedua jenis bubuk ke dalamnya. Saat berikutnya, kompor alkimia berputar di ruang kosong di depannya. Si Men Qiansui menahan napas dengan konsentrasi. Sepasang tangan batu giok halus terus-menerus memunculkan gambar berbayang dan menciptakan cetakan tangan misterius. Ini persis dengan cetakan, skrip segel yin dengan 3 gelombang. Menurut teori dari banyak apoteker pil keabadian tingkat tinggi yang berwenang di Provinsi Salju saat ini, sidik jari ini selalu digunakan untuk memurnikan obat dan ramuan keabadian dengan sifat yin. Jika bahan mentah dengan sifat yang digunakan untuk memurnikan di dalam kompor dan kompor akan menjelajah. Bahan mentahnya akan terbuang percuma karena yin dan yang tidak dapat didamaikan. Hal ini dianggap sebagai salah satu hukum pembuatan pil keabadian oleh otoritas pil keabadian di Provinsi Salju. Si Men Qiansui mulai mencoba dengan kepercayaan terakhir pada Ding Hao di dalam hatinya. Waktu berlalu menit demi menit. Si Men Qiansui menjalankan ki api rahasia miliknya yang unik, dan awan api ungu melompat di antara tangan batu gioknya yang halus, memanggang tungku alkimia dari pil keabadian. Nyala api terus berubah dengan sidik jarinya. Dia tampak gugup, namun ledakan kompor yang dibayangkan tidak terjadi. Akhirnya, di dalam kompor untuk melebur pil keabadian, seuntai aroma menyegarkan menyebar secara bertahap. Apakah ini berhasil? Si Men Qiansui terkejut dan menghentikan pencetakan tangannya. Api ungu menghilang, kompor untuk melebur pil keabadian perlahan-lahan jatuh ke tangannya yang letih seperti batu giok suet. Penutup kompor perlahan terbuka secara otomatis, di bagian bawahnya ada bubuk merah muda seukuran jari kecil yang mengambang lembut, memancarkan cahaya yang menarik. Ini adalah bubuk katalitik tingkat 7. Apakah 2 jenis bahan mentah di bawah tingkat 8 dilebur menjadi bubuk katalitik tingkat 7? Si Men Qiansui terkejut dan segera menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Dia salah tentang Ding Hao. Ketika si Men Qiansui masih menyesali kesalahannya, seorang gadis muda lainnya muncul di depan Ding Hao secara langsung dan sederhana dan mengutarakan pikirannya secara terbuka. Kakak senior Ding Hao, aku menyukaimu. Di musim ketika dedaunan musim gugur emas layu dan berkibar seperti kupu-kupu kuning tertiup angin, Li Yiruo, murid perempuan tercantik dari murid nominal 5 akademi di Sekte Pencari Ilmu Pedang, menghentikan Ding Hao, yang melewati hutan pegunungan, dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang jelas dan tajam. Sinar matahari pertama di pagi hari melewati pegunungan dan hutan yang indah dan menyinari wajah gadis cantik itu, menggambarkan penampakan kecantikan yang mutlak. Ding Hao tetap di tempatnya, dan kapasitas otaknya tidak cukup untuk sementara waktu. Berbaring telanjang pikirannya, seorang gadis sedang pacaran dengan laki-laki. Atau dia bercanda, tapi apakah ini terlalu mendadak? Lada kecil ini dulu sangat membenciku, bukan? Apakah dia menyatakan bahwa dia akan memberiku pelajaran? Kenapa dia tiba-tiba muncul di hadapanku dan mengatakan sesuatu yang membuatku, seorang perawan kecil, merasa gelisah? Apakah kebencian menghasilkan cinta? Ding Hao merasa bahwa dia bukanlah orang suci. Jadi reaksi pertamanya adalah kegembiraan. Ekspresi gadis cantik yang lembut dan menawan yang diam-diam dicintai oleh murid-murid nominal yang tak terhitung jumlahnya langsung memuaskan kesombongan kecilnya sebagai seorang perawan kecil. Kemudian, dia mulai mempertimbangkan jawaban seperti apa yang harus diberikan. Sejujurnya, di hadapan ekspresi seorang gadis muda yang sangat cantik, salah jika Ding Hao tidak tergerak. Berdasarkan sikap posesif manusia terhadap hal-hal indah dan sedikit apresiasi terhadap Li Yiruo selama persidangan terakhir, Ding Hao dengan serius ingin memikirkan kemungkinan bersama gadis cantik yang lugas ini.
Tapi di saat berikutnya, dalam benak Ding Hao, gadis lain yang mengenakan baju besi merah dengan kecantikan yang sama muncul di benaknya. Kemudian, sosok putih lainnya dengan alis, rambut, dan janggut putih langsung memenuhi seluruh pikiran Ding Hao. Itu adalah Mu Tianyang, saingannya, keajaiban, dalam pertarungan hidup dan mati 3 tahun kemudian. Dan Li Yiruo memperhatikan ekspresi Ding Hao. Dia memiliki temperamen yang buruk, dia terus terang, dia menderita sindrom putri, dia egois dan dia seringkali bersikap tidak masuk akal, tetapi ini tidak berarti bahwa dia bodoh. Dengan bakat seni bela diri yang membanggakan dan penampilan yang sempurna, kata-kata yang sangat cerdas juga bisa diatur dalam dirinya secara wajar. Dia sangat gugup, dia merasa jantungnya tidak pernah berdetak secepat ini. Namun, ketika dia dengan tajam menangkap ekspresi keheningan instan Ding Hao, dia segera memahami sesuatu. Tidak masalah, kakak senior Ding Hao, aku tahu ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku sekarang, aku yakin suatu hari nanti aku akan membuatmu benar-benar menyukaiku. Li Yiruo tersenyum cerah dan tidak melihat kesuraman dan kekecewaan di ekspresi wajahnya. Dia masih lada yang sama, apapun yang terjadi, dia penuh percaya diri. Menyelesaikan apa yang dia katakan, Li Yiruo dengan bangga berbalik, mengayunkan rambut air terjun, menyenandungkan lagu pendek yang ceria dan seperti anak rusa yang riang, dia pergi dan dia bahkan tidak memberi Ding Hao waktu untuk berbicara. Ding Hao membuka mulutnya dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia hanya punya waktu 3 tahun lagi, yang pasti akan penuh dengan keringat, darah, dan bahkan bahaya dalam 3 tahun berikutnya. Di hadapan Mu Tianyang, seorang jenius tiada taraf yang telah memberikan tekanan pada semua talenta muda manusia dan suku iblis agar tidak bisa berkata-kata di seluruh provinsi salju. Dia tidak punya waktu untuk jatuh cinta, dan dia hanya punya satu cara kultivasi yang sepi untuk maju di jalan kultivasi yang sepi. Selain itu, dia baru berusia 14 tahun. Bisikan cinta terpaksa dialami di musim berbunga dan musim hujan. Ding Hao menemukan alasan yang tak terhitung jumlahnya untuk dirinya sendiri di dalam hatinya, dan kemudian dia melihat bayangan indah Li Yiruo menghilang di kejauhan dari dedaunan layu yang tertiup angin dan gelombang pohon emas. Adegan ini terukir dalam ingatannya. Tiba-tiba, siapa? Ding Hao merasakan sesuatu, dan tiba-tiba dia berbalik untuk melihat ke arah belakang. Dua sosok keluar dari balik pohon raksasa, dengan senyum malu-malu di wajah mereka. Itu adalah Li Chanyang dan Xiao Chengxuan. Keduanya bersembunyi di balik pohon dan menguping. Hai, saudara Ding, sepertinya pria itu bisa bertemu tetapi gunung tidak pernah. Tanpa diduga kita bertemu di sini, kata Xiao Chengxuan, meninggalkan bekas luka dangkal di wajahnya karena dia terluka dalam persidangan terakhir. Untungnya, bagi pria seperti dia, bekas luka ini membuatnya lebih bahagia. Dia menyeringai dan melambai, ini hari yang menyenangkan dan cerah. Ding Hao hampir gagal, wajah Li Chanyang masih diliputi rasa malu. Dia sekarang adalah kepala Akademi Baju Merah Barat, dan dia telah diseret oleh Xiao Chengxuan, seorang teman buruk, untuk menguping ekspresi cinta sepupunya kepada orang lain. Jika hal seperti itu tersebar, dia tidak ingin terlibat dalam Akademi Kaos Merah Barat. Yah, aku mengkhawatirkan Yiruo, itu sebabnya. Li Chanyang hanya bisa berkata begitu. Apalagi yang bisa dikatakan Ding Hao. Ding Hao mengganti topik pembicaraan, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan dua pria. Ding Hao terkejut saat menyadari bahwa kekuatan Li Chanyang telah mencapai area tengah di alam murid bela diri 4 lubang. Hanya tinggal satu langkah lagi dari puncak penyelesaian. Xiao Chengxuan juga sama. Dia ingat bahwa bakat dua orang sangat bagus dalam tes masuk. Tampaknya bulan ini, keduanya tidak membuang waktu dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Tampaknya bukan hanya Ding Hao sendiri yang mengalami kemajuan pesat dalam kekuatannya. Semua teman telah memanfaatkan setiap menit dan detik untuk memperbaiki diri. Dalam kompetisi 5 akademi berikutnya, kalian berdua akan mengejutkan orang-orang dengan kesuksesan pertama kalian. Ding Hao dengan tulus menghela nafas. Hahaha, ya, aku terlalu tegang bulan ini. Aku harus melakukan sesuatu di kompetisi 5 akademi kedua. Aku tidak bisa membiarkan saudara Ding memonopoli pujian di hadapan orang lain. Xiao Chengxuan tidak rendah hati dan berkata dengan penuh kemenangan. Sebaliknya, Li Chanyang lebih dewasa dan berpengalaman. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, malu, masih saudara Ding yang telah membuat kemajuan pesat,
kamu pantas memiliki bakat kualitas tingkat dewa. Sampai hari ini, aku masih belum bisa melihat kekuatanmu. Aku khawatir itu fokus kompetisi 5 akademi kedua ini masih antara saudara Ding dan anggota pertama dan kedua dari aliansi 7 terhormat di Akademi Pusat Berkemeja Putih. Rumor mengatakan bahwa Li Muyun dan Liang Feixue telah menembus 7 alam murid bela diri yang terbuka. Juga, Lin Xin dan Ren Xiaoyao di Akademi Utara Berkemeja Kuning tidak dapat diabaikan. Selain itu, Liu Kuang, Crazy Kuang, dan Wang Xiaoxi, kepala akademi di Akademi Selatan Berkemeja Ungu dengan bagian dalam perselisihan telah memperebutkan kekuasaan dan uang serta menghentikan budidaya sehingga mereka akan tertinggal dalam kompetisi 5 akademi kedua. Ding Hao mengangguk dan berkata, saya juga telah mendengar rumor ini. Li Muyun dan Liang Feixue adalah elit manusia. Sebuah terobosan tidak bisa dihindari bagi mereka. Lin Xin dan Ren Xiaoyao juga berbakat dan tidak boleh diremehkan. Lebih baik tidak melakukannya, sebutkan Akademi Selatan yang berkemeja ungu. Akademi Barat yang berkemeja merah pasti akan menggantikannya kali ini. Li Chanyang tersenyum, mengungkapkan kepercayaan diri dan agresivitas pemuda itu saat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kali ini Akademi Kaos Merah Barat harus mengejutkan semua orang. Ding Hao tertawa terbahak-bahak dan juga senang dengan pencapaian dua teman lamanya. Oh ngomong. Ekspresi Li Chanyang tiba-tiba menjadi serius. Kemarin saya mendengar banyak orang membicarakan satu hal, dan saya mencoba meminta nasihat saudara Ding. Teruskan, kata Ding Hao. Banyak murid nominal yang membicarakannya. Saudara Ding akan bertarung dengan Mu Tianyang, keajaiban, Akademi Ketenangan di Puncak Beku 3 tahun kemudian. Masalah ini, Li Chanyang ragu-ragu. Itu benar, Ding Hao tersenyum. Apakah peristiwa ini akhirnya menyebar di kalangan murid biasa tingkat rendah? Begitu cepatnya, saya pikir seseorang sedang mengipasi api di belakangnya, mencoba menciptakan tekanan yang tidak terlihat pada saya. Melihat ekspresi serius Ding Hao, Li Chanyang tahu bahwa masalah ini bukan lelucon dan berkata dengan mendesak, apakah karena persidangan terakhir, itu sebabnya. Tapi kejadian terakhir jelas disebabkan oleh kami, saudara Ding, kamu. Tidak ada gunanya membicarakan penyebabnya sekarang, Ding Hao memotongnya dan tersenyum. Jalan para pejuang bertekad untuk terus maju. Ini hanya pertarungan, mengapa kita harus takut? Saudara Li, jangan khawatirkan saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sedikit tekanan pada diri saya sendiri. Li Chanyang menatap Ding Hao dengan tatapan kosong dan kemudian mengangguk, saudara Ding berani dengan semangat kepahlawanan. Saya tidak sebaik Anda. Selama 3 tahun berikutnya, katakan dengan jujur ketika Anda membutuhkan bantuan saya. Li Chanyang dan Li Yiruo, kami kakak dan adik tidak akan pernah membuat alasan apapun. Xiao Chengxuan cepat tanggap dan tidak puas. Aku juga, ikut sertakan aku. Kita adalah satu kelompok. Aku tidak akan pernah lalai. Ding Hao merasa hangat di hatinya dan tertawa keras. Baiklah, kami akan memberitahu Anda terus terang jika Anda membutuhkan. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa Ding Hao dan keajaiban, Akademi Tranquility telah membuat janji pertarungan? Apa, Ding Hao di Akademi Kemeja Biru Timur? Dengan Mu Tianyang, apakah kamu bercanda? Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Benar sekali, ini adalah berita dari Sekte Dalam. Dikatakan bahwa pertarungan itu untuk Li Yiruo. Ding Hao mengambil inisiatif untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Mu Tianyang di Frozen Peak 3 tahun kemudian. Apakah Ding Hao gila? Ya, Mu Tianyang adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga. Dia telah menembus penghalang antara surga dan manusia dan memasuki sebuah a priori. Dikatakan bahwa bahkan banyak orang kuat dari generasi tua di tingkat Grandmaster Primordial bukanlah saingannya. Antara Ding Hao dan Mu Tianyang, ada 5 alam besar dan lebih dari 40 alam kecil, seperti semut hingga naga, dan dia telah mengambil inisiatif untuk bertarung. Hei, aku sudah lama berpikir bahwa Ding Hao tidak enak dipandang mata. Dia beruntung memenangkan yang pertama dalam kompetisi 5 akademi pertama. Hebatnya dia memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuannya sebagai orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi sehingga dia telah meningkat sedemikian rupa. Hei, dengan kecepatan seperti ini, dalam setengah tahun atau 1 tahun, dia akan mengambil inisiatif untuk bertarung dengan kepala sekte pencari ilmu pedang. Mengapa kamu berbicara tentang kakak senior Ding Hao dengan nada seperti itu?
Semua orang dapat melihat bagaimana kakak senior Ding Hao. Menurutku pasti ada alasan yang tidak diketahui. Ya, saya mendengar bahwa Mu Tianyang sombong dan merajalela, dan dia tidak baik. Saya ingin mengatakan bahwa alasannya sangat sederhana dan femme fatale. Wanita bernama Li Yiruo jelas tidak baik, dan dia terpesona Ding Hao. Biarkan dua orang jenius bertarung satu sama lain. Pria itu benar-benar miskin. Kerumunan orang datang dan pergi, dengan nada yang sangat bersemangat, membicarakan tentang peristiwa super besar yang terjadi secara tiba-tiba hari ini. Pagi ini, tidak ada yang tahu di mana berita itu menyebar pertama kali. Berita bahwa Ding Hao menantang Mu Tianyang dari Akademi Tranquility menyapu seluruh sekte pencari ilmu pedang seperti badai, terutama di kalangan murid nominal, menyebabkan gelombang besar. Hampir tidak ada yang menganggap tinggi Ding Hao, meskipun dia adalah yang pertama dalam kompetisi 5 akademi. Dibandingkan dengan Mu Tianyang, seorang super jenius terkenal di Provinsi Salju, dia masih terlalu jauh, dan keduanya bukanlah saingan dengan bobot yang sama. Ada berbagai macam rumor. Ding Hao telah mendengar terlalu banyak rumor seperti itu sejak dari daerah kumuh. Banyak orang secara naluriah merendahkan suara mereka ketika melihat Ding Hao. Ada juga beberapa murid nominal yang memusuhi Ding Hao, seperti murid terdaftar di Akademi Pusat berkemeja putih. Mereka sengaja berbicara dengan keras, rupanya kepada Ding Hao. Ding Hao tersenyum lembut dan mengabaikan orang-orang yang menganggur dan kesakitan ini. Bagaimana burung walet bisa mengetahui ambisi angsa yang hebat? Mari kita tunggu dan lihat 3 tahun kemudian. Meong, kucing kecil yang menggemaskan itu sepertinya merasakan suasana hati Ding Hao, berbaring di bahunya dan mengeong beberapa kali dengan cara yang sangat manis dan bertindak sebagai anak manja untuk menghibur Ding Hao. Biasanya dia menggunakan lidah kecilnya yang berwarna merah muda dan hangat untuk menjilat lembut pipi Ding Hao. Ding Hao mengusap kepala kecil kucing itu dengan penuh kasih sayang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meong meong meong, kucing itu mengusapkan kepala kecilnya yang berbulu ke telapak tangan Ding Hao dengan gembira dan menjawab dengan manis. Anak kecil ini memiliki sedikit wangi. Itu sangat bersih dan sepertinya bebas dari debu. Terlebih lagi, kucing kecil yang menggemaskan ini memiliki sifat manusia dengan banyak ki spiritual, dan pada saat yang sama juga sangat melekat. Tentu saja, melekat hanya pada Ding Hao. Bagi yang lain, lelaki kecil itu menjadi mulia dan dingin, menyipitkan mata dan mengabaikan. Seringkali dia suka berbaring di bahu Ding Hao dan mendengkur malas sambil berjemur di bawah sinar matahari. Tidak ada kelas hari itu. Ketika dia kembali ke kediamannya, dia tidak melihat Wang Xiaoqi dan Zhang Fan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak ada di halaman. Ding Hao menutup pintu dan mulai berlatih lagi. Waktu sangat berharga bagi Ding Hao, sehingga anak-anak di daerah kumuh tidak tahu betapa berharganya waktu yang dihabiskan Ding Hao untuk mengajar mereka setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat. Sebentar lagi, hari sudah matahari terbenam. Dengan langkah kaki yang mendekat, Wang Xiaoqi dan Zhang Fan, seperti musang tersembunyi yang sukses, masuk dari luar dengan penuh semangat. Xiao Fan, Xiaoqi, kemarilah. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Ding Hao, dan dia melambai kepada mereka. Kakak senior Ding, kamu kembali. Kakak senior Ding, kamu di sini. Bagian luarnya penuh dengan rumor. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung demi Li Yiruo melawan Mu Tianyang? Dua dari mereka datang ke Ding Hao dan membicarakan acara ini. Semua tampak khawatir di wajah mereka. Mereka mengetahui hari ini bahwa Ding Hao telah menemui banyak hal dalam persidangan. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar, jangan sebutkan lagi. Kamu bersemangat sekali, apa yang terjadi? Zhang Fan dan Wang Xiaoqi saling memandang dan yang terakhir tersenyum dan berkata, saya akan membicarakannya dengan Anda. Hari ini, Xiao Fan dan saya melakukan bisnis kecil-kecilan dan kami membeli sebuah bangunan di kawasan bisnis di area tangga ketiga. Sebuah bangunan. Ding Hao merasa terkejut. Ya, itu adalah Loteng Tianli. Sejak terakhir kali kamu menunjukkan kekuatan sihirmu yang besar untuk mengalahkan sekelompok murid sialan yang dipimpin oleh Duan Tianli, situasi di Loteng Tianli menjadi semakin buruk dari hari ke hari. Sulit untuk melanjutkan bisnisnya sehingga ingin membuat inventaris dan mentransfer bisnisnya. Saya mendiskusikannya dengan Xiao Fan dan menerima bisnisnya. Wang Xiaoqi tersenyum. Sebenarnya aku tidak mengerti apa-apa. Xiaoqi lah yang merasa bisnis seperti itu bagus. Uangnya dibayarkan oleh Xiaoqi, 1 juta emas.
Xiaoqi berkata bahwa kekuatan pengambilan keputusan di masa depan akan dimiliki oleh semua orang dari kita. Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya. Sejujurnya, ini jelas bukan urusan Zhang Fan dan dia hanya mengikuti Wang Xiaoqi. Ding Hao menunduk dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba dia merasa ini adalah kesempatan. Jalan berkembang bagi yang kuat, selain bakatnya, melibatkan 4 faktor, uang, mitra, metode, dan status. Uang, mengacu pada kekayaan. Uang membuka jalan perkembangan. Ini bisa membantu yang kuat mendapatkan berbagai sumber budidaya seperti ramuan dan benda misterius, dan mengembangkan dirinya sebelum orang lain. Mitra, mengacu pada teman baik. Mereka adalah dukungan terbesar Stong untuk budidayanya dan memberinya kepercayaan diri serta kekuatan. Metode, berarti taktik dan rahasia yang efektif untuk berkultivasi. Jika pada setiap tahap alam seni bela diri, yang kuat dapat menemukan taktik dan rahasia paling efektif pada tahap tersebut, tidak diragukan lagi, ia dapat meletakkan dasar yang kuat untuk pengembangan seni bela diri. Status, berarti posisi. Secara umum, murid-murid dari para master atau sekte-sekte besar akan memiliki jalan pengembangan budidaya yang lebih lancar, karena dukungan yang lebih kuat ada di belakang mereka, sementara orang-orang yang dilanda kemiskinan bahkan tidak mempunyai cukup makanan, bagaimana mereka bisa melakukan budidaya. Sebagai murid dari sekte pencari ilmu pedang, Ding Hao sedang melaksanakan pelatihan seni bela diri dengan metode dalam kitab suci pencari pedang Taixuan dan keterampilan tempur terbaik dari pangkat manusia lainnya. Dia bagus dalam hal metode dan status, tapi dia lahir di daerah kumuh. Uang adalah kekurangannya. Bayangkan saja jika Ding Hao cukup kaya untuk terus berkultivasi dengan spinel, kekuatan Qi-nya akan meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi Ding Hao mencoba menebus kekurangannya. Berbisnis mungkin merupakan ide yang bagus. Bagaimanapun juga Master Pedang dan Master Pedang, ada 2 monster tua di belakangnya. Selain itu, jika dia memanfaatkan pengetahuan yang kaya tentang obat mujarab dan pengecoran senjata, dia akan mendapatkan banyak uang. Melihat Ding Hao tanpa ekspresi apapun, Wang Xiaoqi berkata dengan tergesa-gesa, "Sebenarnya, saya seharusnya mendiskusikannya dengan Anda, tetapi Zhang Fan dan saya gagal menemukan Anda, dan kami khawatir loteng itu akan diambil oleh orang lain, jadi, kami. Sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik dengan pelatihan seni bela diri, dan saya dipaksa oleh ayah saya untuk masuk ke sekte pencari ilmu pedang, dan saya suka berbisnis." Haha, Ding Hao tersenyum. "Andalah yang membayar loteng Tianli, mengapa Anda harus mendiskusikannya dengan saya? Saya tidak punya banyak uang untuk melakukan pembelian dengan Anda." Kemudian, dia melambai dan menyela Wang Xiaoqi, yang mencoba melanjutkan pembicaraan. "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, namun, tidak ada manfaat, tidak ada keuntungan. Saya tidak akan terlibat dalam pengelolaan loteng Tianli. Tapi saya tertarik untuk mengirimkan sesuatu untuk dijual di loteng Tianli." Wang Xiaoqi memperhatikan sikap tegas Ding Hao. Dia tahu bahwa Ding Hao tidak akan yakin untuk sementara waktu, dan dia harus membuat rencana secara perlahan. Namun, dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Ding Hao. Dia penasaran, apa yang akan dikirim untuk dijual. Ding Hao tersenyum misterius dan pecah pada saat kritis. "Kamu akan mengetahuinya." Wang Xiaoqi tidak lagi bertanya, dan dia berpikir sejenak dan berkata, "Nama loteng Tianli kedengarannya tidak bagus dan juga memiliki reputasi yang buruk. Kakak senior Ding, maukah Anda memberi nama baru untuk itu? Bisnis apa yang akan kamu lakukan?" Ding Hao bertanya. "Pedang, tumbuhan spiritual, dan bulu binatang, segala macam hal. Pada dasarnya apa yang akan kita lakukan adalah berhubungan dengan seniman bela diri. Bagaimanapun, ini adalah sekte pencari ilmu pedang." Wang Xiaoqi menceritakan rencana bisnisnya secara rinci. Dia sangat percaya diri. Terlihat bahwa ia ingin berbisnis bukan secara mendadak, melainkan ia memperhitungkannya dengan matang dan serius. Ding Hao berpikir sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia berkata, "Itu bisa disebut sebagai dunia surgawi." Dunia surgawi. Wang Xiaoqi berulang kali bergumam sejenak, tertawa dan bertepuk tangan. "Iya, dunia surgawi, haha, apa yang kita jual dan beli di sini hanya ada di surga dan langka di dunia." "Hahaha, nama ini bagus." Bocah pemburu Zhang Fan memandang 2 orang dengan ekspresi ceria. Dia tiba-tiba teringat satu hal dan berkata, "Ya, besok adalah hari terakhir bulan ini.
Dikatakan bahwa sekte akan mengadakan ujian untuk menguji kemajuan kultivasi para murid dalam sebulan terakhir. Kita harus membuat persiapan yang baik untuk itu. Hehe, kemarin aku baru saja menerobos alam murid bela diri 2 lubang. Aku bertanya kepada murid lain tentang hal itu dan pencapaian seperti itu benar-benar memenuhi syarat. Aku tidak perlu khawatir dengan ujiannya, kata Wang Xiaoqi sambil tersenyum. Ding Hao tidak mengkhawatirkannya. Bakat Wang Xiaoqi tidak buruk dan dia sudah berada di setengah langkah alam murid bela diri 1 lubang ketika dia diterima di sekte tersebut. Butuh waktu 1 bulan baginya untuk dipromosikan ke alam setengah kecil. Bisa dikatakan prestasinya rata-rata. Ambisinya adalah untuk tidak menerima pelatihan seni bela diri sehingga dia tidak disalahkan. Mata Ding Hao tertuju pada Zhang Fan. Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan perasaan bersalah dan tersipu dan berkata, Aku baru saja membuat benih Qi menjadi lembab dan penuh dan belum mendapat kesempatan untuk menerobos saluran tangan pertama Shaoyin. Apalagi mengembangkan celah. Saya tidak tahu apakah saya akan tersingkir atau tidak. Ranah benih Qi penuh. Dengan kekuatan ini, dia akan menjadi murid terakhir dari lebih dari 200 murid terdaftar di Akademi Kaos Biru Timur. Namun, mengingat kualifikasi meridian Zhang Fan, atribut fisik, dan bakatnya terlalu buruk, maka dengan kemajuan seperti itu, dia melakukannya dengan cukup baik. Dengan keterampilan menembak ilahi dan kekuatan fisiknya, dia dapat dibandingkan dengan murid-murid di alam murid bela diri dengan bukaan 1. Jangan khawatir, besok hanyalah ujian, dan tidak ada yang akan tersingkir. Lakukanlah kultivasi yang energik. Setelah 1 tahun, saya yakin Anda akan mampu membuat blockbuster. Ding Hao menghiburnya. Zhang Fan mengangguk dengan tegas. Ya, aku akan bekerja lebih keras. Demi ayahku, ibuku, kakek, nenek, dan saudara laki-lakiku, dan seluruh desa pemburu, aku harus tetap tinggal di sekte pencari ilmu pedang bagaimanapun caranya. Apa yang dia katakan tegas dan tegas dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Berbincang sebentar, mereka bertiga membuat janji untuk makan malam. Kemudian mereka kembali ke ruangan masing-masing untuk bercocok tanam masing-masing. Suatu malam tanpa kata-kata, hari berikutnya, tempat pengujian, rumah bela diri Akademi Kaos Biru Timur. Zuo Yifeng, di pangkat utama dari alam murid bela diri 3 lubang, kemajuan kultivasinya adalah. Ditambah lagi, kamu memang begitu, dan anak muda, kamu menyia-nyiakan hidupmu. Li Cheng, di peringkat tengah dari alam murid bela diri 2 lubang, kemajuan kultivasinya adalah C-. Nah, mengingat bakatmu yang buruk, kamu bukanlah yang paling memalukan. Fang Tianyi, di tingkat utama dari alam murid bela diri berlubang 4, kemajuan kultivasinya adalah nilai tambah. Jangan merasa terlalu tersanjung. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda tidak menyia-nyiakan bakat Anda. Wang Xiaoqi, kemajuan kultivasinya D-, si kecil serakah. Jika kemajuan kultivasimu bisa mengejar kenaikan berat badanmu, maka kamu tidak boleh hanya berada pada level seperti itu. Sial, setelah ujiannya adalah selesai, lari 20 lingkaran di tempat latihan. Di rumah bela diri, suara ambigu dari Tuan Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam, terdengar sesekali. Ketika nilai diberikan, kata-kata yang menimbulkan kebencian juga diberikan. Secara umum, tidak ada seorang pun yang diberi kata-kata baik olehnya. Murid nominal Akademi Kaos Biru Timur mengikuti ujian para pelatih 1 per 1 di atas panggung. Alat tesnya sangat sederhana. Itu adalah kolom batu giok kecil yang mirip dengan yang digunakan untuk memeriksa bakat dan atribut fisik. Setelah diperiksa oleh 2 guru, remaja meletakkan telapak tangan di kolom dan menjalankan Qi dengan upaya penuh. Tanda centang di kolom tersebut perlahan akan naik, angka centang terakhir dapat dengan tepat menunjukkan kemajuan budidaya remaja. Setelah waktu pembakaran 2 atau 3 dupa berlalu, lebih dari 100 murid di Akademi Kaos Biru Timur telah diuji. Beberapa orang senang, dan tentu saja ada yang kaget dan marah. Fang Tianyi berkulit putih yang tergila-gila dengan latihan pedang menghadirkan penampilan yang mengejutkan. Tanpa diduga dia membuat terobosan dan mencapai alam murid bela diri berlubang 4 dan melintasi 3 alam kecil. Sejauh ini di antara murid-murid yang diuji, dialah yang memiliki kekuatan terkuat dan satu-satunya yang mendapat nilai A+. Tes berlanjut. Teriakan keterkejutan terus terdengar di rumah bela diri. Semakin banyak remaja yang menunjukkan kemajuannya yang mencengangkan.
Beberapa remaja yang pada awalnya tidak terlalu mencolok mata menonjol dalam tes ini dan menunjukkan cahaya yang luar biasa. Akhirnya rekor Fang Tianyis masih terpecahkan. Ini adalah seorang anak laki-laki bernama Lu Pengfei. Dia adalah orang yang sangat rendah hati di waktu biasa. Saat bertemu orang lain, dia akan menyapa dengan sopan. Ketika dia bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang, dia hanyalah pemula kecil selama masa temper. Dia datang ke Ding Hao untuk meminta nasihat tentang kultivasi saat makan setiap hari. Ketika dia sampai di atas ring, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi ketika penunjuk merah di kolom batu giok skala perlahan melampaui angka 4, hampir semua orang memandang Lu Pengfei dengan heran dan luar biasa dengan mulut terbuka. Alam murid bela diri dengan 4 lubang. Hanya dalam 1 bulan, si kecil dalam masa temper di awal melompat ke peringkat utama di alam murid bela diri berlubang 4. Seruan yang tak terbendung dan suara serangkaian tarikan napas dingin menjerit di rumah persilatan. Bukankah penglihatan mereka kabur? Lu Pengfei, di pangkat utama di alam murid bela diri berlubang 4, kemajuan kultivasi, level Super A. Melihat Lu Pengfei, yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, pria berperut hitam itu bersenandung dan mengangguk sedikit, dan untuk pertama kalinya, dia tidak menunjukkan kata-kata jahatnya. Lu Pengfei turun dari ring dengan gembira. Dia mengangkat lehernya tinggi-tinggi seperti seorang pemanggang besar yang bangga, tanpa menyembunyikan harga dirinya sama sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa teman yang memiliki hubungan baik dengannya berdiri dan menyapanya, dan tanpa disangka, dia masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengabaikan mereka seolah-olah dia tidak melihat mereka. Di bawah pandangan semua orang, Lu Pengfei langsung menuju ke Ding Hao. Dia berkata sambil tersenyum paksa, akankah kakak senior Ding Hao mendapatkan tingkat super untuk kemajuan kultivasi sebagai evaluasi? Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui nada provokasi yang kuat dalam kata-katanya. Wajah Wang Xiaoqi dan yang lainnya berubah. Zhang Fan, remaja pemburu, tidak menyukai sikap tidak hormat orang lain terhadap Ding Hao. Jadi dia berdiri dengan marah dan berkata, Lu Pengfei, apa maksudmu? Apakah kamu ingin memprovokasi kakak senior Ding? Lu Pengfei bersenandung dan berkata sambil tersenyum dingin, Zhang Fan, siapa kamu? Kamu tidak pantas bertanya padaku. Hehe, dengan bakatmu yang buruk, kamu tidak akan diterima di sekte pencari ilmu pedang tanpa belas kasihan Ding Hao kepadamu dalam ujian ketekunan. Aku rasa kamu belum mencapai alam murid bela diri dengan bukaan 1, kan? Kamu adalah masih jauh di belakang saya jika Anda ingin memperjuangkan keadilan. Kamu, Zhang Fan jujur, terus terang, dan tidak pandai bicara. Dia sangat marah hingga tubuhnya menggigil dan dia tidak tahu harus berkata apa. Fang Tianyi yang duduk di samping muak dengan Lu Pengfei, dia berdiri dan memelototinya. Lu Pengfei, nah, kamu baru saja membuat sedikit kemajuan, dan kamu tidak sabar untuk pamer. Jangan lupa, dalam sebulan terakhir, siapa yang menelepon kakak senior Ding setiap hari dengan wajah berani dan meminta berbagai nasihat dengan rendah hati? Hei, Fang Tianyi, kamu berkata begitu karena kamu iri karena aku memecahkan rekor kemajuan kultivasi yang kamu simpan hanya selama 1 jam, kan? Lu Pengfei meliriknya dengan nada mencemooh dan mencibir. Hai, Fang Tianyi tidak jujur dan terus terang seperti Zhang Fan, dan dia mencabut pedang panjangnya dengan ringan dan mencibir. Lu, katakan lagi jika kamu bukan seorang pengecut. Wajah Lu Pengfei berubah. Lagi pula, Fang Tianyi juga berada di alam murid bela diri dengan lubang 4. Ilmu pedangnya mencapai puncak kesempurnaan. Lu Pengfei sedikit takut. Selama seluruh proses, Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam tidak berkata apa-apa. Dua guru lainnya hanya sekedar menonton dan jelas mereka tidak ingin terlibat. Di tengah kerumunan di luar ring, Lilan, sebagai kepala Akademi Timur tidak menunjukkan tanda-tanda untuk terlibat dan dia mencibir pada Lu Pengfei. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak perlu melibatkan dirinya di dalamnya sebagai kepala akademi. Karena itu tidak perlu. Ding Hao adalah pria yang kuat. Lu Pengfei agak licik. Beberapa hari yang lalu, dia bersikap rendah hati, dan dia hanya ingin menggunakan orang lain sebagai alat, tapi dia hanya memainkan trik kecil. Dia hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dengan sedikit prestasi, dia tidak sabar untuk memprovokasi Ding Hao, namun dia terlalu jauh di belakang Ding Hao. Seperti yang diharapkan, di bawah tatapan orang-orang, Ding Hao berdiri perlahan. Dia memandang Lu Pengfei dengan tenang,
mengamatinya dengan serius untuk mengenal orang seperti itu lagi. Anehnya, Lu Pengfei, dengan penuh keyakinan barusan, memiliki hati nurani yang bersalah tanpa alasan apapun saat dia menangkap penglihatan tenang dengan penetrasi yang kuat. Dia tidak berani melihat kembali ke Ding Hao dan menoleh tanpa sadar. Sudut mulut Ding Hao menunjukkan sedikit tawa yang menghina. Seketika, Lu Pengfei mulai memahami sesuatu. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Jelas sekali, dialah yang ingin menantang Ding Hao. Mengapa dia kehilangan keberaniannya saat berhadapan langsung? Kenapa ini terjadi? Dia segera berbalik, memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya dan menatap Ding Hao untuk mencoba menunjukkan ketenangan dan keberaniannya. Namun konfrontasi tersebut hanya berlangsung sesaat. Melihat mata Ding Hao yang tenang dan tenteram, dia menundukkan kepalanya lagi tanpa diduga. Lilan di kejauhan melihat pemandangan ini dan benar-benar kehilangan minat untuk melanjutkan pengamatannya. Lu Pengfei sebenarnya memiliki bakat dalam membuat rencana, dan kemajuan kultivasinya pesat dan bernilai tertentu. Berdiri di depan Ding Hao, dia menunjukkan kepengecutannya yang sulit disembunyikan. Hal ini membuat Lilan merasa yakin bahwa Lu Pengfei tidak banyak berguna. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu mencibir. Lu Pengfei kesal dengan cibiran itu. Di dalam hatinya, dia menyemangati dirinya sendiri tanpa suara tapi dengan keras. Jangan takut, jangan takut. Sekarang saya sudah berada di alam murid bela diri lubang 4 dan saya sama sekali tidak lebih lemah dari Ding Hao. Mengapa saya harus takut padanya? Saya telah menahannya selama beberapa waktu, bulan, bukankah daya tahanku hari ini? Hari ini adalah waktu yang tepat untuk mematahkan mitos Ding Hao di Akademi Kaos Biru Timur. Menatap ke belakang berarti aku menang. Lu Pengfei dengan berani menatap mata Ding Hao lagi. Namun, dia tidak punya peluang lagi. Ding Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa dan dia tidak lagi memandang Lu Pengfei. Tidak cepat atau lambat tapi ringan, Ding Hao berjalan menuju kolom batu giok untuk pengujian di atas ring. Lu Pengfei tiba-tiba berdiri dengan bodohnya di tempatnya. Seperti tinju yang dipersiapkan dengan baik di udara, dia hampir terluka secara internal. Para murid di Akademi Kaos Biru Timur semuanya bersemangat. Apakah kakak senior Ding Hao akhirnya diuji? Ranah apa yang telah dicapai oleh orang kuat sejati di Akademi Kaos Biru Timur? Lu Pengfei berdiri sendirian di tempat itu. Dia mengertakkan gigi karena marah dan menatap Ding Hao. Pengabaian Ding Hao terhadapnya benar-benar membuatnya merasa itu adalah penghinaan yang marah. Mengabaikan mata yang menjijikkan dan menghina serta menatap punggung Ding Hao, dia menjadi marah dan berwajah merah dan berkata, dengan bakat luar biasa, kakak senior Ding seharusnya mencapai setidaknya Super A untuk kemajuan kultivasi. Jika nilaimu lebih rendah dariku, itu akan sangat memalukan. Berdiri di depan kolom batu giok pengujian, Ding Hao kembali menatap Lu Pengfei, lalu berbalik dan meletakkan satu telapak tangannya pada kolom batu giok. Di dasar batu giok suet, ki perak muda perlahan naik, dan dalam sekejap mata, itu melewati skala 1, skala 2, skala 3. Kemudian sepertinya melambat sedikit, perlahan naik dengan kecepatan yang tidak terlihat, dan mendekati skala 4 dengan sangat keras. Dalam konsentrasi mendalam semua orang, penunjuk skala akhirnya sedikit melampaui skala 4 dan perlahan tren kenaikan berhenti. Mata Lu Pengfei berbinar dan dia bersemangat hingga wajahnya tersipu. Hahaha, hahaha, skala 4, alam murid bela diri bukaan 4, hahaha, Ding Hao, kamu benar-benar mencapai alam murid bela diri bukaan 4. Haha, aku ingat saat kompetisi seni bela diri pertama di antara 5 akademi, dengan kekuatanmu, kamu mencapai alam murid bela diri 2 lubang. Setelah sebulan, kamu baru saja mendapatkan alam murid bela diri 4 lubang. Itu terlalu lambat, kamu bahkan tidak akan mencapai B+ untuk kemajuan kultivasi, ahaha. Lu Pengfei tertawa terbahak-bahak dan histeris, dan semua ketakutan dan kecemburuan di hatinya lenyap saat ini. Namun, saat itu juga, tiba-tiba Lu Pengfei melihat mulut Ding Hao menunjukkan ekspresi mengejek. Dia merasa kaget. Sebelum dia mengatakan sesuatu, terlihat bahwa di telapak tangan Ding Hao terhadap batu giok penguji, kolom tiba-tiba memancarkan cahaya perak, dan kemudian kolom perak yang melambangkan tingkat alam seketika seperti disuntik dengan darah ayam yang luar biasa mulai melonjak. Dalam sekejap mata, ia naik melintasi skala 5, dan kemudian tanpa kesulitan apapun, ia naik dan menembus skala 6 tanpa ketegangan. Para murid di sekitar dari Akademi Timur Kaos Biru bersorak-sorai.
Senyum kemenangan Lu Pengfei tiba-tiba mengeras karena malu dan dia merasa seolah wajahnya ditampar dengan keras. Namun, saat berikutnya dia menyadari sesuatu dan matanya berbinar. Bahkan jika itu melampaui skala 6, terus kenapa? Kemajuan kultivasinya hanya melampaui 4 bidang kecil seperti dia. Ini bukan apa-apa, hanya. Dia mendongak dengan penuh semangat dan bermaksud untuk membenarkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, terlihat bahwa pilar perak di kolom batu giok tidak berhenti. Setelah perlahan-lahan melintasi skala 6, ia tidak habis, itu masih gila dan lurus seperti pengisi daya liar dan langsung melintasi skala 7 dan tiba-tiba berhenti. Ya, tiba-tiba berhenti. Tidak berhenti secara perlahan. Itu berarti Ding Hao masih memiliki kekuatan dan dia belum mencapai tingkat tertingginya. Haruskah aku naik sedikit? Ding Hao diam-diam menatap Lu Pengfei dan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Wajah Lu Pengfei menjadi pucat. Dengan ekspresinya yang berubah sepanjang waktu, sudut mulutnya bergerak-gerak dan tubuhnya sedikit menggigil, dia tidak tahu harus berkata apa. Jika Ding Hao memarahinya secara langsung saat ini, dia mungkin akan merasa tenang dan dia berpikir bahwa Ding Hao adalah penjahat yang sangat ambisius. Tapi Ding Hao tidak mengucapkan kata-kata makian. Dengan sikap dingin padanya dan ketidaktahuan akan dirinya dari sumsum tulang, Lu Pengfei tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar konyol. Sebenarnya, Ding Hao tidak pernah menatap matanya dari awal sampai akhir. Peringkat utama di alam murid bela diri 7 lubang, kemajuan budidaya adalah tingkat dewa. Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam, memandang Ding Hao dengan heran. Dia mencoba mengucapkan beberapa kata seperti ular berbisa tetapi gagal, akhirnya dia memarahi. Sial, monster sungguhan. Ding Hao membuka mulutnya dan menunjukkan giginya kepada Wang Juefeng, lalu meninggalkan bangku tes. Melewati Lu Pengfei, Ding Hao berjalan keluar dari rumah bela diri tanpa ekspresi apapun dan pergi dengan gagah. Sejak ujian selesai, tidak perlu tinggal di sini untuk membuang waktu. Lu Pengfei, yang tampak mati kedinginan, berdiri dengan bodoh di tempat itu dan merasa kedinginan. Hei, brengsek, kamu berani memprovokasi kakak senior Ding Hao. Seorang pria kecil yang mabuk kesuksesan. Saya benar-benar buta dan saya menganggapnya sebagai teman. Seekor ular di dada, untuk hari-hari ini, tanpa bimbingan cermat dari kakak senior Ding Hao, dapatkah dia Lu Pengfei mencapai prestasi seperti itu hari ini? Tanpa kakak senior Ding Hao memenangkan lebih banyak peluang untuk berlatih sebagai yang kedua di Akademi Timur Kaos Biru di kompetisi pertama di antara 5 akademi, bisakah Lu Pengfei meningkatkan dirinya begitu cepat? Di masa depan, menjauhlah dari penjahat ini. Sial, sial melihatnya. Komentar kasar murid lain terdengar jelas di telinga Lu Pengfei. Dia mendongak dengan tatapan kosong dan menemukan bahwa mata yang baik dan ramah tamah itu pada saat-saat biasa penuh dengan penghinaan, dan itu semua menjaga jarak darinya. Mengapa ini terjadi? Orang-orang ini sebenarnya bias terhadap Ding Hao. Hei, aku tahu, pasti aku tidak cukup kuat. Saat aku melampaui Ding Hao, aku harus membiarkan orang-orang yang meremehkan dan menghinaku ini berlutut turun di hadapanku dan menangis sepuasnya. Lu Pengfei memancarkan sinar kesuraman di matanya, mendengus, dan meninggalkan rumah bela diri. Tidak ada yang memperhatikannya. Saat evaluasi ujian tentang murid lain oleh Wang Juefeng, kepala guru berperut hitam terdengar dari belakang. Zhang Fan, benikimu sudah penuh, setengah langkah dari alam murid bela diri bukaan 1C+ untuk kemajuan kultivasi. Ya, kekuatanmu buruk, tetapi dengan bakat sialmu, bimbingan Kimu yang sukses sungguh luar biasa. Sangat bagus, nak, teruslah bekerja keras. Di bawah ring terdengar sorakan dan ucapan selamat. Lu Pengfei berhenti sejenak. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang mendapat pujian dari guru berperut hitam sialan itu sebenarnya adalah Zhang Fan yang malang. Sial, pemburu kecil itu hanyalah pengikut Ding Hao. Dia bodoh seperti babi dan dia baru saja menginspirasi benih Qi. Apakah dia lebih penting daripada murid alam murid bela diri berlubang 4? Hubungan baik dengan murid lain sehingga dia baru saja mendapat ucapan selamat dari orang lain. Dia mengumpat keras dalam hati. Bukan apa-apa, bagaimanapun, saya telah berada di alam murid bela diri 4 lubang dan saya adalah master kedua setelah Ding Hao. Suatu hari nanti, aku akan melampaui Ding Hao dan bahkan semua murid. Memikirkannya seperti ini, dia akhirnya sedikit seimbang. Tetapi di saat berikutnya, suara Wang Juefeng,
guru berperut hitam in kepala terdengar di belakangnya. Li Lan, pangkat tengah di alam murid bela diri 7 lubang, tingkat dewa untuk kemajuan kultivasi. Lu Pengfei tertegun dan hampir jatuh di pintu rumah bela diri. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah dituangkan dengan seember air es, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Li Lan, kepala akademi yang banci, sebenarnya dia bahkan telah mencapai alam murid bela diri berlubang 6. Jauh lebih tinggi dariku. Itu juga tingkat dewa. Mengapa ini terjadi? Semua kepercayaan dirinya berubah menjadi awan gelap dan menghilang seketika. Yah, tanpa diduga, kolom uji giok tidak hanya untuk menguji ranah kita tapi juga untuk menunjukkan kekuatan tempur yang sebenarnya. Tidak terlalu buruk, tidak terlalu buruk. Jika tidak, saya tidak dapat menakuti Lu Pengfei, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Petik 2. Ding Hao sedang dalam perjalanan ke kediaman. Dia tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi dia memikirkan hal itu dalam beberapa hari terakhir. Dia harus meluangkan waktu untuk pergi ke kebun herbal sekte dan aula penempaan pedang untuk melihatnya. Lagi pula, dia pernah belajar dengan 2 monster tua, Master Pedang dan Master Pedang. Dengan pengetahuan teoritis yang begitu panjang, sudah waktunya untuk memulai beberapa latihan praktis. Bagaimanapun, kepala sekte telah berjanji bahwa kebun tanaman obat dan balai penempaan pedang terbuka untuknya. Bodoh sekali jika dia tidak memanfaatkan kesempatan sebaik itu dengan sebaik-baiknya. Meong, kucing kecil yang menggemaskan itu sepertinya terbangun. Dia merangkak keluar dari pelukannya dan biasa berjongkok di bahu Ding Hao. Dia meregangkan tubuhnya seperti anak manja dan mendekatkan bibirnya ke telinga Ding Hao. Meong meong meong, Ding Hao tahu bahwa leluhur kecil ini lapar. Namun, dia baru saja makan hioliet, bagaimana Ding Hao mampu membesarkannya? Ding Hao merasa sakit kepala dan dia tidak mewah dalam berkultivasi menggunakan kristal. Meong, meong, kucing kecil yang menggemaskan itu menggunakan kepala kecilnya yang berbulu dan hangat untuk mengusap wajah Ding Hao, terus-menerus bertingkah seperti anak manja dengan sikap yang sangat menawan. Ding Hao menghela nafas dan mengambil kristal dari cincin penyimpanan dengan susah payah. Dia memotongnya dengan pedang berkarat dan melemparkannya ke kucing kecil yang menggemaskan itu. Hati Ding Hao berdarah. Itu terlalu boros dan buruk. Siapa yang bisa memelihara hewan peliharaan dengan kristal? Meong, kucing kecil itu bersorak. Giginya yang tajam dan tipis meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan sehingga dia bisa meremukkan kristal keras itu, seolah-olah dia sedang mengunyah pil gula dan menelannya. Untungnya, kucing kecil ini cukup peka. Dia sepertinya tahu bahwa tuannya miskin. Dia makan setengahnya. Meskipun dia tidak punya cukup uang, dia tidak membuat masalah apapun. Dia menggunakan lidah merah mudanya untuk menyisir rambut di telapak kaki dan wajahnya, lalu mendengus beberapa kali dengan puas. Setelah mengusap pipi Ding Hao beberapa kali, dia mendengus di bahunya dengan nyaman. Ding Hao tidak bisa menahan senyum pengertian. Asal-usul makhluk kecil itu misterius, dan Master Pedang serta Master Pedang sepertinya mengetahui sesuatu tentangnya, namun mereka tidak mau menceritakan apapun tentangnya. Ding Hao merasa penasaran, akan seperti apa kucing kecil itu ketika dia besar nanti. Kucing yang memakan kristal akan menjadi sangat ganas. Pada saat itu dia akan menjadi penolong yang kuat bagi Ding Hao. Dalam perjalanan, banyak murid nominal dari akademi lain akan mengambil inisiatif untuk menjauh dari Ding Hao ketika mereka melihatnya seolah-olah sedang berusaha menghindari wabah. Faktanya, sejak berita bahwa Ding Hao setuju untuk bertarung dengan Mu Tianyang tersebar akhir-akhir ini, banyak murid di sekte pencari ilmu pedang, apakah mereka murid nominal atau non-sekte, bahkan beberapa murid dalam mulai menjaga jarak dengan hormat dengan Ding Hao. Dalam pandangan semua orang, Ding Hao tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, Mu Tianyang adalah karakter tiada taraf dengan bakat yang diberikan Tuhan. Ding Hao membunuh saudara laki-laki Mu Tianyang dan mereka menjadi musuh abadi. Meskipun Ding Hao aman sekarang, 3 tahun kemudian, Ding Hao pasti akan mati. Banyak murid yang tidak mau terlalu dekat dengan Ding Hao saat ini, agar tidak dianggap sebagai teman Ding Hao sebagai rumor yang beredar. Dikatakan bahwa Mu Tianyang mengancam bahwa setelah 3 tahun, dia tidak hanya akan memotong Ding Hao menjadi pasta daging tetapi juga meminta semua orang yang dekat dengan Ding Hao untuk membayar harganya. Jadi di masa depan, Ding Hao akan dibunuh dan dia mengakhiri masalahnya dengan kematian. Jika Mu Tianyang menyelidiki teman-teman Ding Hao, mereka pasti akan menderita karenanya. Melihat ini,
Ding Hao hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Di dunia dengan hukum rimba ini, sifat berubah-ubah menjadi lebih jelas dari sebelumnya, mengejar keuntungan dan menghindari bahaya adalah cara hidup setiap orang. Namun cepat atau lambat, suatu hari mereka akan merasa menyesal. Meong, kucing kecil yang menggemaskan itu membuka giginya, dengan tatapan yang mulia dan meremehkan. Namun, saat itu juga, wow, anak kucing yang lucu. Suara kekanak-kanakan terdengar dari kanan. Suara ini sangat familiar bagi Ding Hao. Melihat sekeliling, ternyata itu adalah Ding Ding, gadis kecil dewasa sebelum waktunya dengan kepang tanduk domba, mengenakan rok panas api dengan wajah berukir kekuatan dan batu giok, memegang hau merah berlapis gula pada tongkat di tangannya, dan dia dengan iri menatap kucing kecil yang lucu itu. Wah, itu kamu, kakak senior Hao. Ding Ding mengenali Ding Hao pada pandangan pertama dan secara mengejutkan dia mendatangi Ding Hao dengan kaki kecil. Tidak, pelan-pelan. Gadis kecil, perhatikan langkahmu. Ding Hao tersenyum, berjongkok, mengangkat pembuat onar kecil itu dan bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Di mana adikmu? Gadis kecil itu cemberut dengan mulut kecilnya yang berwarna merah muda dan mendengus. Kamu hanya peduli dengan kakak perempuanku yang cantik dan tidak merindukanku sama sekali. Aku tidak akan berbicara denganmu. Dengan banyaknya kerutan di dahi, Ding Hao merasa bingung bagaimana gadis kecil itu berkata seperti itu. Gadis kecil itu terlalu dini. Kakak senior Hao, kucing kecil yang lucu itu peliharaanmu. Segera, gadis kecil itu mengalihkan perhatiannya. Menatap kucing kecil putih yang lucu dengan mata besar berair dan tersenyum, lucu sekali. Pinjamkan padaku untuk dimainkan selama beberapa hari. Meong meong meong. Kucing kecil yang menggemaskan itu memberikan jawaban negatif. Terlihat kucing kecil dengan telinga terlipat itu begitu gugup hingga bulu putihnya berdiri tegak dan ekornya melengkung membentuk busur. Demonstrasi yang berteriak-teriak di mulutnya sebenarnya sangat menakutkan bagi Ding Ding. Hei, anak kecil, penakut sekali, ayo, biarkan aku menyentuhmu. Kata Ding Ding sambil mengulurkan tangan kecilnya yang merah jambu dan lembut. Aduh, meong, kucing kecil yang menggemaskan itu menjerit seolah ketakutan, tanpa basa-basi memperlihatkan cakar tajamnya yang tersembunyi di bawah telapak tangannya, dan mencakar 3 bekas darah di punggung tangan Ding Ding. Ding Hao merasa terkejut, karena reaksi kucing kecil yang menggemaskan itu, Ding Hao sangat terkejut. Di hadapan Ding Ding, seorang gadis kecil yang tidak berbahaya, kucing itu menjadi sangat ketakutan. Sesuatu yang membuat Ding Hao merasa aneh terjadi pada saat berikutnya. Tanpa diduga, 3 luka berdarah di punggung tangan Ding Ding disembuhkan dan menghilang pada saat berikutnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Tidak ada bekas luka tersisa di tangannya, yang masih berwarna merah muda dan lembut. Ding Ding sepertinya tidak menyadari rasa sakitnya dan mengulurkan tangannya dan menangkap kucing yang sedang berjuang itu di tangannya. Hut, meong. Kucing kecil menggemaskan yang ditangkap itu seperti istri kecil yang cemberut, menjerit dan meronta, namun tidak berani lagi mencakar, membiarkan Ding Ding memeluknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ding Hao sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa meskipun kucing kecil yang menggemaskan ini terlihat sangat manis dan tidak berbahaya, hal itu berasal dari misteri. Dia bisa menghancurkan kristal itu dengan cakarnya, menghancurkan dan membukanya dengan giginya. Cakar dan giginya bisa disamakan dengan senjata para dewa. Dia biasanya mulia dan dingin. Kecuali Ding Hao, dia tidak ingin ada orang yang menyentuhnya dan sebenarnya dia adalah pria kecil yang sangat menakutkan. Namun kini, lelaki kecil menggemaskan yang suka bertingkah manis dengan sikap angkuh dan menawan ini ditakuti oleh seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun. Dan bekas luka Ding Ding di punggung tangannya sebenarnya bisa sembuh secara otomatis. Semuanya aneh. Jadi rahasia apa yang tersembunyi di balik sepasang benda lucu ini? Ding Hao merasa penasaran. Kakak senior Hao, kucingnya lucu sekali, bisakah kamu meminjamkannya kepadaku untuk dimainkan sebentar? Gadis kecil itu menjabat lengan Ding Hao, mencium pipi Ding Hao, dan berkata sambil tersenyum, apakah ini baik-baik saja? Jika tidak, aku dapat membantumu merayu adikku. Hei, kamu tahu, adikku adalah gadis yang sangat cantik. Ding Hao bingung apakah harus menangis atau tertawa. Dia hampir berlutut di hadapan monster kecil dewasa sebelum waktunya ini. Baiklah, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk dimainkan sebentar. Ingatlah untuk mengirimkannya kembali kepadaku saat hari sudah gelap.
Ding Hao tersenyum dan setuju. Nyatanya, dia juga ingin melihat apa yang akan terjadi di antara pasangan hal aneh ini pada akhirnya. Terima kasih, kakak senior Hao. Kamu baik sekali. Gadis kecil itu mencium Ding Hao lagi, lalu melompat ke bawah, memegang kucing kecil yang menggemaskan itu di tangannya, dan pergi, sambil menyeruput Hao yang dilapisi gula pada sebatang tongkat. Setelah beberapa langkah, gadis kecil itu berbalik, memejamkan matanya, dan tersenyum nakal. Kakak senior Hao, aku akan menepati janjiku, dan aku pasti akan membantumu mendekati adikku Jiyu, hehe. Ding Hao tertawa. Kelainan prematur Ding Ding dan kemampuan penyembuhan lukanya yang lebih abnormal membuatnya tampak bukan manusia. Tiba-tiba dia menyadari bahwa beberapa rahasia mungkin tersembunyi pada Xie Jiyu juga. Melihat gadis kecil itu menghilang di kejauhan, Ding Hao berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Di kejauhan, beberapa murid dalam menunjuk ke punggung Ding Hao dan mengobrol satu sama lain karena terkejut. Apakah dia Ding Hao? Dia sungguh luar biasa bermain dengan monster kecil itu. Yah, monster kecil itu menemukan mainan dan dia seharusnya tidak menyusahkan kita lagi. Biarkan gadis kecil itu pergi secepat mungkin. Jika, pedang bunga, Lu Yuki, tetua batin tidak melindunginya, aku benar-benar ingin menjualnya, dia. Dia benar-benar menakutkan. Seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 3 tahun hampir menjadi mimpi buruk bagi murid-murid sekte pencari ilmu pedang. Aku benar-benar ragu kalau gadis kecil itu sebenarnya adalah iblis berkulit manusia. Ding Hao tidak mengikuti Ding Ding secara diam-diam atau mengkhawatirkan gadis kecil abnormal yang dewasa sebelum waktunya ini. Berkat status dan pemikiran Xie Jiyu, karena dia merasa lega karena Ding Ding berkeliaran di sekitar gunung, itu berarti dia tidak khawatir gadis kecil ini akan hilang. Kembali ke kediamannya, Ding Hao menenangkan diri dan melakukan kultivasinya. Selama periode waktu ini, Ding Hao menggunakan pembelajarannya dengan ringan, dan dalam semua jenis seni bela diri dan keterampilan terbang, dia telah mencapai terobosan besar. 6 atau 7 hari kemudian, kompetisi bulanan kedua antara 5 akademi akan diadakan, dan Ding Hao memiliki visi yang liar bahwa dia ingin mempertahankan tempat pertama, jadi dia harus melakukan budidaya lebih keras dan lebih keras. Kali ini, dengan mengandalkan kekuatan positif, dia akan mengalahkan Li Muyun dan orang kuat lainnya dengan cara yang jujur. Selain itu, pada hari-hari ini ketika dia kembali ke sekte, Ding Hao juga bertanya tentang arti puisi diam-diam. Di angin dan salju, ahli pencarian ilmu pedang sedang berkultivasi di luasnya surga, dan seperti abang putih, dia mengenakan kemeja biru di malam yang dingin. Siapa yang dimaksud puisi itu pada akhirnya, tapi sayangnya hal ini sepertinya menjadi hal yang tabu bagi sekte pencari ilmu pedang. Murid tingkat rendah tidak tahu, dan orang dengan status sedikit lebih tinggi mengubah wajahnya ketika puisi itu disebutkan dan mereka tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Bahkan jika pria berperut hitam, Wang Juefeng tidak pernah berbicara tentang itu, puisi. Ding Hao bertanya dari berbagai sumber, tetapi dia harus menyerah. Pria aneh berkemeja biru yang mengajarinya keterampilan pedang tanpa nama tidak pernah muncul akhir-akhir ini. 3 hari berlalu. Selama periode waktu ini, gadis kecil Ding Ding datang bersama kucing kecil yang menggemaskan itu sekali. Ding Hao tidak tahu keterampilan apa yang digunakan gadis kecil itu sehingga sepasang benda lucu yang dulunya sangat tidak cocok ternyata menjadi teman yang tidak dapat dipisahkan. Kucing kecil yang menggemaskan itu bertingkah seperti anak manja dalam pelukan Ding Ding dengan bangga dan menawan. Yang membuat Ding Hao akhirnya yakin adalah bahwa gadis kecil Ding Ding sebenarnya jauh lebih kaya darinya. Seperti melempar jelly bean, dia memberi makan kucing kecil yang lucu itu dengan kristal. Anak muda, kamu memiliki banyak keberuntungan dalam cinta. Adikku merindukanmu. Gadis kecil itu menggoda Ding Hao. Tetapi akhir-akhir ini adikku menginspirasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Itu adalah saat yang kritis, jadi, dia tidak bisa datang menemuimu. Anak muda, tidak perlu terburu-buru bermain-main dengan seorang gadis. Setelah dia menyelesaikan perkataannya, gadis kecil abnormal dewasa sebelum waktunya ini tertawa dan pergi bermain dengan kucing yang angkuh dan menawan itu. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah Xie Jiyu akhirnya menginspirasi kekuatan garis keturunannya? Dia tidak tahu sampai sejauh mana kekuatannya akan ditingkatkan di lain waktu sebagai gadis cantik bersih dengan baju besi merah muda. Untuk periode waktu berikutnya, jadwal Ding Hao sangat ketat setiap hari. Selain kelasnya, ia melakukan budidaya siang dan malam.
Apalagi setiap hari ia harus meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak di daerah kumuh. Pencatut misterius Tiansu memiliki rasa tanggung jawab. Meskipun dia biasa memotong 1 atau 2 koin tembaga, dia tidak buruk terhadap anak-anak. Mendapatkan uang perak dari Ding Hao, dia merenovasi gedung Akademi Seni Bela Diri tak terkalahkan. Karena bosan dengan senjata sederhana, dia mengatur makanan anak-anak dengan wajar. Karena mereka makan daging setiap hari, anak-anak kecil biasanya kurus dan kekurangan nutrisi, namun sekarang mereka tumbuh lebih tinggi dan kuat dengan wajah mereka menjadi cerah dan mulus. Dengan cara ini, meskipun mereka tidak dapat benar-benar menjadi pejuang di masa depan, namun mereka dapat tetap bugar dan mempelajari beberapa keterampilan seni bela diri untuk melindungi diri mereka sendiri, dan apa yang mereka pelajari sudah lebih dari cukup.